Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ya, ternyata ya, kalau kita amati, kita cermati, mereka yang terjebak dalam amalan TBC. Tahu kan sobat-sobat apa amalan TBC itu? Yaitu tahyul, bid'ah, dan khurafat. Dan ini membuat apa yang kita amalkan, amal ibadah yang kita lakukan menjadi terkotori, terganggu. Dan tentu saja pengaruhnya sebaliknya daripada yang kita harapkan. Kan seharusnya ibadah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, hati kita semakin lembut, otak kita semakin cerdas, dan fisik kita semakin sehat. Ya, seperti pagi ini kami menyehatkan fisik kami sobat-sobat dengan jogging. Nah, dan dalam kesempatan ini juga saya ya tentu saja tidak ingin membuang waktu hanya untuk jalan-jalan saja. Saya juga membuat konten ya. Seperti biasa ya, dakwah Islam pencerahan. Jadi berlanjut sobat-sobat ya. Jadi amalan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat itu membuat amal ibadah kita tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya ya, Nabi selalu mengingatkan dalam hal masalah amalan bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru itu sesat, yang sesat di neraka. Jadi dari sini saja yang seharusnya sobat-sobat kita berharap masuk ke dalam surga dengan ibadah kita, tapi akhirnya masuk ke neraka. Dan amalan TBC, amalan bid'ah juga membuat kita tidak cerdas, membuat otak kita berhenti berpikir. Kita tidak bisa lagi untuk mengkritisi, mengoreksi orang yang menyampaikan ya, dan ternyata yang disampaikan itu bercampur dengan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Karena apa? Karena ada kata-kata orang awam tidak perlu dalil. Kemudian kita didoktrin ya untuk mengikuti ulama. Malah ada seperti misalnya Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan kita mempercayai ulama yang muktabar meskipun yang disampaikan tidak menyertai bukti. Kalau tidak ada bukti berarti kan tidak dengan dalil. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah yang disampaikan itu benar? Dan kebenaran itu bukan hanya baik, tetapi kebenaran itu harus sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat ya, amalan-amalan TBC ini membuat kita tidak cerdas. Dan satu lagi ya, dia juga mempengaruhi hati kita. Hati kita menjadi keras. Lisan kita juga akan terpengaruh karena hati yang keras ini akan menimbulkan sulit untuk menerima kebenaran. Apalagi kebenaran itu bertolak belakang dengan yang dipahami, dengan yang diamali selama ini. Akhirnya apa? Yang timbul antipati, yang timbul rasa benci, dan dikeluarkan dengan caci maki, celaan, bahkan fitnah ya disampaikan. Nah, itulah sobat-sobat akibat dari
amalan TBC ini. Jadi sungguh sangat luar biasa, ya. Ya, di dunia kita menjadi orang-orang yang mudah untuk mencaci maki, mencela, bahkan memfitnah. Dan di akhirat nanti, ya, seperti sabda Nabi tadi, ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap yang baru sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nah, ada juga yang mengatakan, ya, benar salah itu nanti, ya, Allah yang tahu, ya. Nah, kalau kita beragama seperti itu, berarti kita belum yakin 100%, belum yakin bahwa yang kita amalkan ini diterima oleh Allah. Karena kita masih menunggu nanti. Ada lagi yang mengatakan, silakan kamu mati dulu, baru kamu tahu apakah amalan kami ini benar atau tidak. Ya, kami kirimi katanya Al-Fatihah. Ya, nah kalau tidak sampai ya balik. Nah ini kan namanya spekulatif, sobat-sobat, ya. Iya, kalau benar kita sudah mati. Kalau salah, mak mano. Wah, bahasa Palembang itu sobat-sobat keluar, ya. Ya, kalau kita sudah mati ternyata amalannya salah, kan tidak ada kesempatan lagi untuk kembali merubah amalan yang salah tadi, sobat-sobat. Nah, Islam tidak seperti itu. Islam kebenarannya diukur dengan dalil, sobat-sobat. Misalnya saja, ya sobat-sobat, ibadah sholat. Karena orang sering mengatakan, ibadah sholat kita diterima atau tidaknya itu Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Ini salah, sobat-sobat. Karena, ya, di surat Al-Ankabut ayat 45 itu Allah sudah berfirman, sobat-sobat. Inna sholata tanha anil fahsa iwal mungkar. Ya, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya sobat-sobat, kalau kita sholat dengan benar, sesuai dengan sunnah Nabi, maka diri kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah perbuatan keji itu? Perbuatan keji itu yang didorong oleh nafsu syahwat. Misalnya sobat-sobat, ya, melihat video-video yang aneh-aneh tuh, ya, atau melihat gambar-gambar wanita yang buka aurat. Nah, ini contoh perbuatan keji. Nah, kalau sholat kita benar diterima oleh Allah, insya Allah kita akan terhindar. Apakah perbuatan mungkar? Perbuatan mungkar itu perbuatan yang diingkari oleh hati. Misalnya berbohong, mencuri, membunuh, itu perbuatan mungkar. Korupsi. Nah, ini termasuk. Nah, kalau sholat kita benar diterima oleh Allah, maka kita akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan Allah akan menghindarkan kita. Contohnya, Nabi Yusuf. Sobat-sobat, tahu kan Nabi Yusuf? Nabi yang paling ganteng. Ya, kalau saya ini kegantengannya ya tidak seberapa lah dibandingkan Nabi Yusuf, ya. Itu makanya jangan sombong lah kalau ganteng. Saya beda sombong kan. Nah, Nabi Yusuf itu, sobat-sobat, itu kan sudah dipancing oleh Julaiha, ya. Sebenarnya ibu asuhnya itu kan, karena ketampanannya Julaiha ini sudah tidak tahan lagi melihat Yusuf. Akhirnya dipancing, dipanggil ke kamarnya. Ya, namanya Nabi Yusuf ini kan taruhlah anak angkat, ya. Nah, akhirnya datanglah Nabi Yusuf. Nah, itu sudah Julaiha itu sudah dengan penampilan yang menggairahkan, sobat-sobat. Nah, sebenarnya Nabi Yusuf ini sudah tergoda, ya, ingin juga melakukan, tapi pada saat itu timbul tanda dari Allah, sehingga Yusuf teringat ini perbuatan, ya, tidak baik, perbuatan maksiat. Akhirnya Yusuf berlari, sobat-sobat. Nah, jadi dalam kondisi yang kritis, maka Allah akan menolong kita, sobat-sobat. Ya, nah itu kalau ibadah kita memang benar, kan sesuai dengan sunnah Quran dan sunnah, sobat-sobat. Nah, Yusuf berlari. Tahukah sobat-sobat,
pintu kamar Zulaiha itu ada 7 pintu. Dari pintu ke pintu kita bisa berlari. Bayangkan betapa luasnya kamar itu. Pintunya saja 7 pintu, dan antara pintu ke pintu kita bisa berlari. Maka dikejarlah oleh Zulaiha Nabi Yusuf. Sampai pintu terakhir, pintu ke-7, begitu terbuka, Zulaiha bisa memegang gamis belakang dari Nabi Yusuf. Akhirnya koyak. Pada saat itulah suami Zulaiha itu berada di depan pintu. Nah, ini timbul sifat wanita, sobat-sobat, yang ingin membela diri. Akhirnya dia mengatakan kepada suaminya, apakah hukumannya bagi orang yang ingin menodai istri? Nah, itulah sobat-sobat. Selanjutnya, sobat-sobat sudah tahu bagaimana ceritanya. Ya, saya tidak perlu melanjutkan. Nah, jadi saya simpulkan saja, perbuatan TBC membuat ibadah kita tidak sesuai dengan kita harapkan. Bahkan pada akhirnya kita akan masuk neraka karena amalan TBC, amalan bid'ah yang kita lakukan. Dan ingat, agama ini tidak spekulatif. Kebenarannya bukan nanti kalau kita sudah mati. Kebenarannya bukan nanti kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekarang kita bisa tahu apa yang kita lakukan benar atau salah, diterima Allah atau tidak, yaitu berdasarkan dalil Quran dan sunnah Nabi. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Agus ini nih, kawan saya ini ya, Agus Dwi Agus Haidir ya.